Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Lakuisa Nazira Salsabila dengan NIM 2301018 sebagai moderator pada kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Apoteker Mira Febriana Magister Sains yang telah memberikan kami kesempatan untuk membawa materi mengenai obat-obat pada sistem saraf pusat. Di sini ada juga teman-teman saya yang akan menyampaikan materi. Yang pertama, Aliana Yomi Ramadanti dengan NIM 2301014. Dea Natasha Febrianti Putri dengan NIM 2301012. Nazwa Aura Azahra dengan NIM 2301027. Nisrina Tri Fauzia dengan NIM 2301029. Rusmanila Putri dengan NIM 2301035. Syarifah Naura dengan NIM 2301041. Yulan Febiana dengan NIM 2301047. Anestesi umum dan anestesi lokal. Anestesi adalah menghilangnya rasa nyeri dan menurut jenis kegunaannya dibagi menjadi anestesi umum dan anestesi lokal. Anestesi umum adalah ketika anestesi umum dilakukan, maka akan kehilangan seluruh sensasi dan kesadarannya. Relaksasi otot mempermudah manipulasi anggota tubuh. Perbedaan yang menggunakan anestesi umum melibatkan prosedur mayor yang membutuhkan manipulasi jaringan yang luas. Anestesi lokal menyebabkan hilangnya sensasi pada tempat yang diinginkan. Obat anestesi menghambat konduksi saraf sampai otot terdifusi ke dalam sirkulasi. Anestesi lokal umumnya digunakan dalam prosedur minor pada tempat bedah sehari. Penggolongan obatnya dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan cara kerjanya, yaitu pada anestesi umum, obat anestesi umum dapat berupa gas yang dihirup atau agen intravena. Obat-obatan termasuk dalam anestesi umum diantaranya nitrous oksida atau N2O, halotan, enfluran, isofluran, sevfluran, dan desfluran. Anestesi umum sering digunakan untuk operasi besar seperti operasi jantung terbuka, operasi otak, atau transplantasi organ. Pada anestesi lokal, obat anestesi lokal dapat dikelompokkan berdasarkan golongan kimiawinya, yaitu golongan ester dan golongan amida. Contoh obat anestesi lokal golongan ester adalah kokain, prokain, 2-kloroprokain, tetrakain, dan benzokain. Contoh obat anestesi lokal golongan amida adalah lidokain, mepivakain, bupivakain, prilokain, etidokain, dan artikain. Anestesi lokal biasanya diberikan melalui suntikan. Mekanisme kerja obat. Mekanisme kerja obat anestesi umum dan lokal berbeda-beda, tergantung pada jenis anestesi yang digunakan. Anestesi umum memblokir sementara sinyal sensorik atau nyeri dari tempat di mana prosedur medis atau pembedahan dilakukan ke pusat otak. Anestesi umum biasanya diberikan sebelum prosedur pembedahan, seperti operasi jantung terbuka, operasi otak, atau transplantasi organ. Anestesi umum dapat diberikan melalui gas yang dihirup atau inhalasi dan obat yang disuntikan ke dalam pembuluh darah atau yang disebut intravena. Anestesi lokal mencegah transmisi impuls saraf dengan cara mengikat saluran natrium berpagar dengan NaV di membran plasma saraf. Anestesi lokal biasanya digunakan untuk operasi minor seperti perawatan gigi, operasi mata, dan biopsi. Selanjutnya, materi ini akan dijelaskan oleh Ebi. Baiklah, selanjutnya ialah indikasi obat. Anestesi umum dan anestesi lokal memiliki indikasi penggunaan yang berbeda-beda, yaitu pada anestesi umum digunakan untuk operasi besar yang membutuhkan relaksasi otot, seperti operasi jantung, paru-paru, perut, otak, atau arteri utama.
Anestesi umum juga bisa digunakan untuk operasi yang membutuhkan waktu lama, beresiko kehilangan darah banyak atau mempengaruhi pernapasan. Pada anestesi lokal digunakan untuk operasi kecil atau minor seperti operasi mata, perbaikan gigi, biopsi, atau pengangkatan tahi lalat. Anestesi lokal juga bisa digunakan untuk prosedur kecil pada kulit seperti menghilangkan kutil, verruca, dan tahi lalat. Selanjutnya ialah kontraindikasi obat. Alergi telah dilaporkan untuk setiap golongan anestesi lokal, tetapi sensitivitas silang tidak terjadi. Anestesi lokal ester dimetabolisme menjadi senyawa mirip asam para-aminobenzoat. Dan anafilaksis telah dilaporkan. Anestesi lokal amida terkadang mengandung pengawet metilparaben yang juga telah dilaporkan menyebabkan reaksi alergi parah. Penting untuk mengetahui golongan anestesi lokal mana yang menyebabkan reaksi dan menghindari golongan tersebut di masa mendatang. Beberapa kondisi patologis termasuk penurunan curah jantung, patologi ginjal, penyakit hati berat, aktivitas kolinesterase, asidosis janin, sepsis dapat mengubah farmakodinamik dan farmakokinetik anestesi lokal tertentu. Misalnya, pasien dengan fungsi hati yang menurun dapat mengalami durasi kerja yang lebih lama atau resiko toksisitas yang lebih tinggi dengan amida. Pasien dengan defisiensi kolinesterase dapat mengalami efek ester yang lebih lama. Efek samping dari obat anestesi umum dan anestesi lokal ialah yang pertama ada anestesi umum, mual dan muntah, mulut kering, sakit tenggorokan, suara serak, mengantuk, menggigil, nyeri dan memar di area yang disuntik atau dipasangi infus, merasa kebingungan, sulit buang air kecil, dan kerusakan pada area gigi dan mulut. Efek samping pada anestesi lokal yaitu rasa tidak nyaman dan nyeri pada bagian yang mendapatkan suntikan, sensasi kesemutan, memar, dan efek samping anestesi umumnya bersifat sementara. Namun, jika efek samping terjadi dalam waktu yang cukup lama dan tidak membaik, segera periksakan kesehatan pada dokter. Contoh obat anestesi umum dan anestesi lokal. Di anestesi umum yang inhalasi ada nitrous oksida, halotan, influran, isofluran, sevofluran, dan desfluran. Pada anestesi umum yang intravena ada ketamin HCl, tiopenton, propofol, dan diazepam. Pada anestesi lokal ada kokain, prokain, lidokain, bupivakain, mepivakain, dan artikain. B. Anxiolytic anxiety. Konsep dari anxiolytic anxiety ialah anxiolytic adalah golongan obat yang digunakan untuk mencegah atau mengobati gejala atau gangguan kecemasan. Obat ini terkadang disebut obat anti kecemasan atau penenang ringan. Obat ansiolitik dapat menimbulkan kebiasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan atau gangguan penggunaan zat. Karena alasan ini, obat ini seringkali hanya diresepkan untuk jangka waktu yang singkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazwa. Selanjutnya ada penggolongan obat. Berikut adalah penggolongan obat ansiolitik yang umum digunakan. Yang pertama itu ada benzodiazepinis. Obat ansiolitik yang paling sering digunakan untuk kecemasan jangka pendek. Mereka bekerja cepat dan memberikan efek sedatif yang kuat. Namun mereka memiliki resiko tinggi ketergantungan jika digunakan dalam jangka panjang. Yang kedua ada selective serotonin reuptake inhibitor, adalah antidepresan yang juga digunakan untuk kecemasan jangka panjang. Mereka lebih aman untuk penggunaan jangka panjang dibandingkan benzodiazepines. Obat ini bekerja lebih lambat tetapi lebih efektif dalam pengobatan kecemasan kronis. Yang ketiga ada antihistamines. Beberapa antihistamin digunakan untuk efek sedatif ringan, terutama dalam mengatasi kecemasan ringan atau untuk membantu tidur. Yang keempat ada beta blocker, biasanya digunakan untuk mengatasi gejala fisik dari kecemasan seperti jantung berdebar, tremor, atau berkeringat. Tetapi tidak secara langsung mengurangi kecemasan mental atau emosional. Mereka sering digunakan dalam situasi kecemasan sosial, misalnya sebelum berbicara di depan umum. Mekanisme kerja obatnya, benzodiazepines memperkuat efek GABA atau neurotransmitter penghambat dengan berikatan pada reseptor GABA A. Ini mengurangi aktivitas neuron dan menghasilkan efek menenangkan. Yang kedua ada selective serotonin reuptake inhibitor. Menghambat reuptake serotonin, meningkatkan kadar serotonin di sinaps. Ini membantu menstabilkan mood dan mengurangi kecemasan. Yang ketiga ada antihistamines, memblokir reseptor histamin H1, menghasilkan efek sedatif dan menenangkan.
Yang keempat ada beta blocker, memblokir reseptor beta adrenergik, mengurangi gejala fisik dari kecemasan seperti detak jantung cepat. Adapun indikasi obat ansiolitik digunakan untuk berbagai kecemasan antara lain. Yang pertama, kecemasan umum, Generalized Anxiety Disorder atau GAD, gangguan panik, fobia sosial, social anesthesia disorder, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, gangguan kecemasan terkait kondisi medis atau sebelum pembedahan. Selanjutnya ada kontradiksi obat. Yang pertama, alergi. Pasien yang memiliki riwayat reaksi alergi terhadap obat ansiolitik atau komponen lainnya. Yang kedua ada kehamilan dan menyusui. Banyak obat ansiolitik tidak aman untuk digunakan selama kehamilan atau menyusui karena resiko terjadinya efek samping pada janin atau bayi. Yang ketiga ada penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK dapat memperburuk kondisi pernapasan dan menyebabkan komplikasi. Yang keempat, kecanduan atau riwayat penyalahgunaan obat. Pasien dengan riwayat kecanduan alkohol atau obat terlarang memiliki resiko lebih tinggi untuk mengembangkan ketergantungan terhadap obat ansiolitik. Yang kelima, ada penyakit hati atau ginjal. Gangguan fungsi hati atau ginjal dapat mempengaruhi metabolisme dan ekskresi obat, meningkatkan resiko efek samping. Yang keenam, ada bradikardia. Untuk beta blocker tidak dianjurkan digunakan pada pasien dengan detak jantung yang sangat lambat. Yang ketujuh, ada gangguan tidur berat. Pada beberapa pasien dengan gangguan tidur yang parah, penggunaan obat ini bisa memperburuk kondisi seperti apnea tidur. Yang kedelapan, ada penyakit jantung atau pembuluh darah. Beberapa obat dapat memperburuk kondisi jantung tertentu. Yang kesembilan, ada interaksi obat. Penggunaan bersamaan dengan obat seperti MAOLS dapat beresiko menyebabkan efek samping serius seperti sindrom serotonin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea Natasha. Baik, untuk efek samping obat ansiolitik ini, beberapa efek samping jangka pendeknya itu dapat mencakup tekanan darah rendah, pernafasan tidak teratur, kehilangan ingatan, kebingungan, depresi, pusing, mual, mimpi buruk. Untuk penggunaan ansiolitik jangka panjangnya itu dapat menyebabkan efek samping seperti perubahan suasana hati, perilaku agresif, masalah penglihatan, masalah tidur, masalah pernafasan, dan kerusakan hati. Untuk contoh obat ansiolitik anxiety ini yang pertama benzodiazepine, itu contohnya adalah diazepam, alprazolam, lorazepam, clonazepam, dan temazepam. Untuk penggolongan yang selektif serotonin reuptake inhibitors itu sertralin, fluoxetine, escitalopram, dan paroxetine. Untuk antihistamin itu hidroxyzin. Dan untuk yang beta blockers, contohnya propanolol dan atenolol. Masuk ke topik ketiga, yaitu antidepresan dan stimulan. Konsep dari antidepresan dan stimulan ini, obat antidepresan adalah jenis obat yang digunakan untuk mengobati depresi dan gangguan suasana hati lain seperti gangguan kecemasan. Stimulan adalah narkoba yang menghasilkan peningkatan aktivitas fisik dan mental dengan merangsang sistem saraf, sedangkan depresan adalah narkoba yang menekan sistem saraf. Untuk penggolongan obat antidepresan dan stimulan, yang pertama itu ada selective serotonin reuptake inhibitors. Untuk jenis obat antidepresan penghambat, reuptake serotonin selektif bekerja dengan menghambat selektif penyerapan kembali neurotransmitter serotonin oleh sel saraf. Yang kedua, serotonin norepinephrine reuptake inhibitors. Itu mirip dengan selective serotonin reuptake inhibitors. Antidepresannya menghambat reuptake serotonin dan norepinephrine bekerja untuk menghambat terserapnya kembali norepinephrine dan serotonin oleh sel saraf. Kadar norepinephrine akan meningkat bersamaan dengan kadar serotonin, sehingga bermanfaat juga untuk orang-orang yang keterbelakangan psikomotorik atau perkembangan gerakan dan pikiran fisik yang terhambat. Yang ketiga ada antidepresan trisiklik.
Untuk antidepresan trisiklik ini bekerja dengan cara memblokir penyerapan serotonin dan norepinefrin ke dalam sel-sel saraf. Antidepresan trisiklik ini juga menghalangi penyerapan neurotransmitter lain yang dikenal sebagai asetilkolin yang membantu mengatur pergerakan otot rangka. Untuk penggolongan obat antidepresan dan stimulan itu, yang pertama ada monoamin oksidase inhibitors. Ini bekerja dengan menghambat aksi enzim yang disebut monoamin oksidase. Dengan memblokir aksi enzim ini, kadar neurotransmitter pun akan dapat meningkat, serta diharapkan dapat memperbaiki suasana hati. Efek samping akan dirasakan jika mengonsumsi makanan seperti keju, anggur, atau asinan. Serotonin, norepinefrin, reuptake inhibitors. Yang kedua ada noradrenalin dan spesifik serotonergic antidepresan. Ini cara kerjanya mampu meningkatkan kadar serotonin dan noradrenalin sehingga penggunanya menjadi lebih bisa berpikir jernih. Ketika kadar serotonin dan noradrenalin meningkat, suasana hati dan emosi dapat diatur. Selain itu, jenis ini mampu membuat serotonin mengatur nafsu makan dan siklus tidur. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rusmanila. Kemudian ada penggolongan obat stimulan. Nah, yang pertama itu ada amfetamin dan turunannya. Contohnya itu seperti dextroamphetamine, lisdexamfetamin. Penggunaannya itu untuk ADHD dan narkolepsi. Yang kedua ada metilfenidat, contohnya itu Ritalin dan Concerta. Penggunaannya itu terutama untuk ADHD. Lalu yang ketiga ada stimulan dan amfetamin, contohnya itu modafinil dan armodafinil. Penggunaannya itu untuk narkolepsi, penggunaannya itu umum dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir ada kokain dan turunannya, penggunaannya itu ilegal kecuali untuk beberapa penggunaan medis tertentu, terbatas. Lalu ada mekanisme kerja obatnya. Yang pertama itu obat antidepresan bekerja dengan cara menyeimbangkan neurotransmitter, yaitu senyawa kimia alami di dalam otak. Neurotransmitter diyakini bertanggung jawab atas perubahan suasana hati dan perilaku. Kebanyakan antidepresan itu bekerja pada neurotransmitter serotonin dan norepinefrin. Obat-obatan ini bekerja dengan cara mencegah ujung syaraf mengambil alih neurotransmitter sehingga neurotransmitter tetap beredar dan bekerja lebih lama di otak. Setiap jenis antidepresan itu memiliki cara kerja yang sedikit berbeda. Yang kedua, stimulan itu bekerja dengan cara berinteraksi dengan sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu masukan motorik, pemrosesan informasi, dan masukan sensorik. Nah, kemudian indikasi obat. Indikasi obat antidepresan itu untuk yang depresi mayor, yaitu gejala seperti perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat, dan energi yang rendah. Lalu untuk gangguan kecemasan umum, seperti rasa cemas yang berlebihan, berlangsung lama, dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Juga untuk gangguan panik, seperti serangan panik tiba-tiba dengan gejala fisik jantung berdebar dan susah napas. Dan yang terakhir untuk gangguan stres pasca trauma atau PTS trauma berat. Nah, kemudian untuk indikasi obat stimulan yang pertama itu untuk Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, yaitu gangguan yang ditandai dengan kurangnya perhatian hiperaktif dan impulsivitas. Kemudian untuk narkolepsi, yaitu kondisi yang menyebabkan kantuk berlebihan siang hari dan serangan tidur yang tiba-tiba. Dan untuk gangguan kelelahan kronis seperti depresi yang tidak merespon pengobatan lain, lalu stimulan ini terkadang digunakan sebagai tambahan untuk antidepresan dalam kasus depresi berat yang tidak merespon pengobatan konvensional. Nah, kemudian ada kontraindikasi obatnya. Obat
antidepresan tidak dianjurkan pada orang yang mengidap, yang pertama itu alergi terhadap berbagai komponen dalam obat. Lalu yang kedua yaitu wanita yang sedang dalam masa kehamilan. Yang ketiga, beberapa jenis antidepresan itu dapat berbahaya untuk pengidap gagal ginjal. Kemudian untuk bipolar disorder, diabetes tipe 1 dan tipe 2, dan epilepsi. Nah, kontraindikasi obat stimulan itu tidak dianjurkan pada orang yang mengidap. Yang pertama itu hipersensitivitas atau alergi terhadap bahan aktif. Kemudian hipertensi atau penyakit kardiovaskular. Yang ketiga gangguan kecemasan atau riwayat gangguan psikosis. Dan yang terakhir itu hipertiroidisme. Nah, efek samping obatnya yang pertama itu mulut rasa kering, berkeringat, pandangan kabur, detak jantung jadi tidak teratur, sulit tidur, kenaikan berat badan, kejang-kejang, dan kerusakan hati, ditandai dengan menguningnya kulit atau mata, mual, nyeri atau rasa tidak nyaman di perut, pendarahan atau memar yang tidak biasa, dan kelelahan parah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarifah Naura. Contoh obat antidepresan dan stimulan. Obat antidepresan seperti amitriptyline, desipramin, amoxapin, dan clomipramin. Kemudian contoh obat stimulan yaitu Ritalin, Adderall, dan metamfetamin. Topik yang keempat yaitu hipnotik sedatif. Konsep hipnotik sedatif. Hipnotik sedatif adalah istilah yang merujuk pada kelompok obat yang memiliki efek menenangkan atau sedatif dan menyebabkan tidur atau hipnotik. Sedatif ialah obat yang membantu menenangkan atau menurunkan aktivitas otak tanpa menyebabkan tidur, namun dapat mengurangi kecemasan dan membuat seseorang merasa lebih rileks. Kemudian hipnotik yaitu obat yang secara khusus digunakan untuk menginduksi atau mempertahankan tidur, terutama pada individu yang mengalami insomnia. Penggolongan obat. Obat hipnotik sedatif, di mana sedativa hipnotik dibagi menjadi beberapa kelompok, yakni senyawa barbiturat, benzodiazepin, dan obat-obat lainnya. Barbiturat seperti fenobarbital, butobarbital, siklobarbital, dan lain-lain. Kemudian benzodiazepin yaitu temazepam, nitrazepam, flurazepam, dan fluritrazepam, triazolam, estazolam, dan midazolam. Obat lain-lain seperti morfin yang menyebabkan candu, alkohol, mefrobamad, opripamol, buspiron atau buspar, dan zopiklon seperti imofane yang digunakan sebagai tranquilizer, berhubung ratio efektivitas dan efek sampingnya relatif buruk. Mekanisme kerja obat. Obat penenang atau hipnotik menyebabkan sedasi dengan menekan sistem saraf pusat, khususnya korteks sensorik otak, yang bertanggung jawab untuk memproses masukan sensorik dari tubuh, seperti sentuhan, nyeri, dan suhu. Menekan sistem limbik otak yang mengatur respon emosional dan perilaku, dan pembentukan retikuler yang mengatur tidur dan kesadaran. Obat penenang atau hipnotik menghasilkan sedasi dengan meningkatkan aktivitas asam gamma aminobutyric atau GABA, suatu neurotransmitter yang menghambat aktivitas listrik di otak. Obat penenang atau hipnotik diyakini dapat meningkatkan efek GABA dengan mengikat reseptor GABA dan membuka saluran klorida di membran saraf. Ketika ion klorida mengalir ke dalam neuron listrik, ion tersebut mengubah polaritas di dalam neuron dan mengurangi rangsangannya terhadap impuls saraf. Indikasi obat. Beberapa indikasi dari penggunaan obat hipnotik sedatif, yaitu yang pertama insomnia. Digunakan untuk membantu pasien yang mengalami kesulitan tidur, terutama dalam kondisi insomnia kronis atau akut. Lalu gangguan kecemasan. Beberapa hipnotik sedatif seperti benzodiazepin digunakan untuk mengurangi kecemasan, terutama bila kecemasan mengganggu kemampuan untuk tidur. Lalu praanestesi.
Digunakan untuk menenangkan pasien sebelum prosedur medis atau operasi, mengurangi kecemasan dan memudahkan induksi anestesi. Lalu, gangguan tidur terkait depresi. Dalam beberapa kasus, obat hipnotik sedatif digunakan untuk menangani masalah tidur pada pasien yang mengalami depresi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miss Rina. Baik, selanjutnya ada kontraindikasi obat. Yang pertama yaitu hipersensitivitas terhadap obat atau komponennya. Reaksi hipersensitivitas dapat bervariasi dari ruam ringan hingga anafilaksis yang mengancam jiwa. Hal ini bisa terjadi karena zat aktif atau bahan tambahan dalam formulasi obat. Yang kedua yaitu kehamilan dan menyusui. Beberapa obat hipnotik sedatif dapat melewati plasenta atau masuk ke ASI. Hal ini dapat menyebabkan efek sedasi pada janin atau bayi, dan dalam beberapa kasus dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Yang ketiga ada penggunaan bersamaan dengan alkohol atau depresan SPP lainnya. Kombinasi ini dapat menyebabkan efek aditif atau sinergis pada sistem saraf pusat, meningkatkan resiko depresi pernafasan berat, sedasi berlebihan, koma, dan bahkan kematian. Yang keempat yaitu depresi berat atau ide bunuh diri. Beberapa obat hipnotik sedatif dapat memperburuk gejala depresi atau meningkatkan risiko perilaku impulsif, termasuk ide atau tindakan bunuh diri, terutama pada awal pengobatan atau saat dosis diubah. Selanjutnya ada efek samping obat. Efek samping dari hipnotik bergantung pada jenis hipnotik yang digunakan. Beberapa efek samping umum dari beberapa obat hipnotik meliputi sakit kepala, mual, kelupaan jangka pendek, insomnia berulang, mulut kering, halusinasi, pusing, kantuk, ketergantungan, kelumpuhan saat tidur, bahkan memperburuknya depresi. Adapun contoh obat hipnotik sedatif. Yang pertama itu fenobarbital, luminal sodium, sulfotan, dan tedral. Yang kedua ada zolpidem atau Ambien. Yang ketiga aprazolam, Xanax, diazepam valium. Terus ada lozazepam atifan, flurazepam dalman, dan triazolam halcyon. Topik yang selanjutnya yaitu ada antipsikotik. Konsep antipsikotik ini yaitu antipsikotik adalah obat yang digunakan untuk mengobati gangguan psikotik seperti skizofrenia, gangguan bipolar, dan beberapa kondisi lain yang melibatkan gejala psikotik seperti delusi, halusinasi, atau pikiran tidak terorganisir. Obat ini bekerja dengan memodulasi aktivitas neurotransmitter di otak, khususnya dopamin. Adapun penggolongan obatnya, yang pertama yaitu antipsikotik generasi pertama atau antipsikotik tipikal. Antipsikotik ini pertama kali dikembangkan dan lebih banyak menargetkan reseptor dopamin, yaitu khususnya reseptor D2. Yang kedua yaitu antipsikotik generasi kedua atau antipsikotik atipikal. Antipsikotik ini juga bekerja pada reseptor dopamin, tetapi mereka juga memiliki efek yang lebih luas pada neurotransmitter lain seperti serotonin. Materi selanjutnya dijelaskan oleh Alia. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada mekanisme kerja obat. Antipsikotik terutama bekerja dengan menghambat reseptor dopamin atau D2 di otak, yang membantu mengurangi gejala psikotik. Beberapa antipsikotik juga mempengaruhi reseptor serotonin, yang dapat membantu mengurangi gejala negatif seperti apati dan penarikan diri sosial, serta antipsikotik tipikal. Antipsikotik tipikal menghambat reseptor dopamin secara kuat, yang dapat mengurangi gejala positif skizofrenia atau halusinasi delusi, tetapi sering kali menyebabkan efek samping motorik seperti Parkinsonisme. Selanjutnya, antipsikotik atipikal kerjanya menghambat reseptor dopamin dan serotonin secara bersamaan, yang memungkinkan efek antipsikotik dan efek samping motorik yang lebih rendah, namun bisa meningkatkan resiko sindrom metabolik
misalnya obesitas, diabetes. Selanjutnya itu indikasi obat. Indikasi obat antipsikotik ini yaitu skizofrenia, gangguan bipolar, terutama untuk manik. Yang ketiga, gangguan skizoafektif. Yang keempat, psikosis yang disebabkan oleh obat atau kondisi medis lainnya. Selanjutnya, beberapa kasus gangguan depresi mayor dengan gejala psikotik. Kontraindikasi obat yaitu hipersensitivitas terhadap obat, penyakit hati yang parah, gangguan sistem saraf pusat yang parah, riwayat sindrom neuroleptik malignan atau efek samping serius yang berhubungan dengan antipsikotik. Selanjutnya, untuk beberapa antipsikotik, penggunaan bersamaan dengan obat lain dapat memengaruhi interval QT atau efek pada detak jantung. Efek samping obat pada antipsikotik tipikal, efek sampingnya itu pertama efek ekstrapiramidal atau IPS, termasuk distonia akut, akatisia, Parkinsonisme, dan tardif dyskinesia atau gerakan berulang yang tidak disadari. Yang kedua itu sedasi, mengantuk atau kelelahan, hipotensi ortostatik, penurunan tekanan darah ketika berdiri. Pada antipsikotik atipikal, sindrom metabolik termasuk peningkatan berat badan, diabetes tipe 2, dan dislipidemia. Selanjutnya ada efek ekstrapiramidal, kurang umum dibandingkan dengan antipsikotik tipikal, tetapi masih mungkin terjadi. Yang terakhir yaitu peningkatan prolaktin dapat menyebabkan galaktorea atau keluarnya ASI, amenorrhea, dan ginekomastia atau pembesaran payudara pada pria. Yang terakhir itu contoh obat psikotik. Yang pertama, antipsikotik tipikal, haloperidol digunakan untuk skizofrenia dan gangguan psikotik akut. Selanjutnya ada kloropromazin, salah satu antipsikotik pertama digunakan untuk skizofrenia dan gangguan psikotik lainnya. Pada antipsikotik atipikal, yang pertama itu risperidon atau risperdal, digunakan untuk skizofrenia dan gangguan bipolar. Yang kedua itu olanzapine atau Zyprexa digunakan untuk skizofrenia, gangguan bipolar, dan depresi berat. Yang ketiga itu quetiapine atau Seroquel digunakan untuk skizofrenia, gangguan bipolar, dan depresi mayor. Yang terakhir itu clozapine atau clozaril digunakan untuk skizofrenia yang resisten terhadap pengobatan lain, tetapi memerlukan pemantauan darah yang ketat karena resiko granulositosis atau penurunan sel darah putih. Baik, itulah tadi materi yang telah disampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh bertanya pada kolom komentar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.